bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitasnya, dan dipermudah untuk segala-galanya. Baik, pada pertemuan kali ini bersama kelompok 1 ya, praktikan kelompok 1 akan memberikan materi layanan klasikal kepada anak-anak terkait topik kita pada hari ini. Atau topiknya apa? Ya, topik kita pada hari ini yakni tentang disiplin. Ayo, siapa yang belum melakukan disiplin dan siapa yang sudah melakukan disiplin? Nah, sebenarnya disiplin itu apa toh? Nah, nanti kita akan bahas. Sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu ya tentang gambar yang satu ini dan gambar yang satu ini. Nah, kira-kira gambar mana yang menunjukkan disiplin? Yang gambar yang sebelah kanan. Jadi, disiplin itu apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Jadi, pengertian dari kedisiplinan yaitu yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedisiplinan berarti ketaatan atau kepatuhan pada peraturan tata tertib dan sebagainya. Sedangkan siswa adalah peserta didik yang merupakan subjek dari pendidikan. Adapun kedisiplinan siswa yang dimaksud adalah berkenaan dengan kepatuhan terhadap tata tertib dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiswaan. Istilah kedisiplinan berasal dari kata yang mungkin tidak asing dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini sudah bermasyarakat baik di lingkungan sekolah, kantor, rumah, dan sebagainya. Disiplin timbul dari dalam jiwa karena adanya niatan untuk mentaati peraturan atau tata tertib. Disiplin yang dikehendaki tidak hanya muncul karena kesadaran, namun juga terkadang juga muncul karena paksaan. Disiplin yang muncul karena kesadaran seseorang akan tercipta ketertiban dan kelancaran dalam segala urusan. Sedangkan disiplin karena paksaan biasanya dilakukan secara terpaksa karena merasa takut dikarenakan sanksi hukuman akibat pelanggaran terhadap peraturan. Yang kedua, menurut bahasa Latin, disiplin berasal dari bahasa Latin disci yang berarti belajar, lalu tumbuh kata disiplin yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dan sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian, yaitu yang pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian. Yang kedua, yaitu disiplin sebagai pelatihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Menurut James Tripper, dari sisi psikologis, disiplin adalah kemampuan mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dari luar atau norma yang sudah ada. Dengan kata lain, disiplin dari segi psikologis merupakan perilaku seseorang yang muncul dan mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Brad Farshid, dari sisi sosiologi, disiplin terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu disiplin dari dalam diri, dan juga yang kedua yaitu disiplin sosial. Keduanya saling berhubungan satu sama lain, sehingga seseorang yang mempunyai sikap disiplin merupakan orang-orang yang dapat mengarahkan perilaku dari perbuatannya berdasarkan patokan atau batasan tingkah laku tertentu yang diterima dalam kelompok atau lingkup sosial masing-masing. Pengaturan tingkah laku tersebut bisa diperoleh melalui dua jalur. Yang pertama yaitu jalur pendidikan dan yang kedua yaitu jalur pembelajaran. Menurut John Macquarie, dari segi etika adalah suatu kemauan dan perbuatan seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan yang telah terangkai dengan tujuan tertentu, seperti peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di lingkungan sekitar, peraturan yang ada di lingkungan umum. Faktor teman sebaya dalam kedisiplinan, yaitu teman sebagai yang memiliki kedisiplinan yang baik dapat memotivasi suatu sama lain
memberi dorongan untuk menjalankan tugas dengan baik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku disiplin. Ada juga faktor teman sebaya yang mempengaruhinya sangatlah besar dan lebih cepat masuk dalam jiwa anak. Apabila anak suka bergaul dengan mereka yang tidak sekolah, maka ia akan malas belajar. Sebab cara hidup anak yang bersekolah berbeda dengan anak yang tidak bersekolah. Seperti halnya bermalas-malasan, tidak disiplin, dan menunjukkan perilaku buruk dalam belajar. Lingkungan masyarakat adalah memegang peran sentral dalam membantu perilaku disiplin. Menurut pandangan ini, lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung mencangkup situasi atau kondisi mengelilingi siswa dan dapat menjadi sumber potensial gangguan disiplin. Hasil penelitian menyoroti beberapa aspek lingkungan yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku siswa. Salah satu temuan menunjukkan bahwa peserta didik sering tidak terlambat ke sekolah, dan ini dapat disebabkan oleh kebiasaan nongkrong di warung atau berkumpul di tempat kos teman sebelumnya berangkat. Aktivitas ini mungkin mempengaruhi waktu dan kesiapan siswa untuk memasuki lingkungan sekolah. Dengan sikap yang benar, pergaulan dengan teman-teman dekat rumah juga menjadi faktor utama di mana pengaruh negatif dari lingkungan sekitar dapat membawa siswa ke arah perilaku yang tidak diinginkan. Beberapa siswa bahkan mungkin menganggap perilaku ini sebagai sesuatu yang wajar, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh lingkungan terhadap persepsi, nilai, dan norma sosial. Salah satu itu adalah kasus di mana siswa sebelumnya rajin datang ke sekolah mulai menunjukkan rasa malas untuk berangkat. Ini bisa dipahami sebagai hasil dan tekanan sosial pengaruh teman sebaya yang mungkin menilai bahwa ketidakhadiran di sekolah bukanlah suatu signifikan. Dengan demikian, dinamika sosial di lingkungan masyarakat dapat merubah perilaku siswa, bahkan yang awalnya memiliki motivasi tinggi. Penting untuk mencatat bahwa lingkungan masyarakat tidak hanya mencangkup aspek negatif, tapi juga dapat memberikan dukungan positif. Siswa yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pendidikan dan norma-norma positif cenderung menunjukkan perilaku yang lebih baik di sekolah. Oleh karena itu, intervensi dan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat dapat berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap disiplin dan motivasi siswa. Dalam konteks ini, pendidik dan pemangkuan kepentingan pendidik dapat berperan dalam membentuk lingkungan masyarakat yang mendukung perkembangan positif siswa. Upaya untuk kolaboratif antara sekolah, keluarga, komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mempromosikan nilai-nilai pendidikan dan mengurangi potensi gangguan disiplin. Melalui pemahaman mendalam terhadap dinamika lingkungan masyarakat, kita dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan siswa secara holistik. Siswa adalah pengaruh ketidakaturan dalam proses pembelajaran mengajar dapat disebabkan oleh berbagai masalah muncul dari perilaku siswa dapat mengganggu kedisiplinan di kelas. Salah satu perilaku yang dapat menyebabkan gangguan adalah ketidakmampuan siswa untuk memusatkan perhatian mereka pada pembelajaran. Contohnya, siswa yang suka membadut atau berperilaku aneh semata-mata untuk menarik perhatian di kelas. Tindakan ini dapat mengganggu suasana belajar dan menghambat pemahaman materi oleh siswa lainnya. Masalah keluarga juga dapat menjadi faktor penyebab ketidakaturan dalam proses belajar. Siswa yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis atau kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka cenderung menunjukkan perilaku mencerminkan ketidakstabilan emosional. Ini bisa berdampak pada interaksi sosial mereka di sekolah dan mempengaruhi fokus mereka dalam proses pembelajaran.
Selain itu, lingkungan rumah juga dapat berperan dalam ketidakaturan ini. Siswa yang tidak memiliki tempat nyaman untuk mengerjakan pekerjaan sekolah di rumah dapat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Kurangnya dukungan dari lingkungan rumah juga dapat mengarah pada penurunan motivasi dan prestasi akademis. Aspek kesehatan juga memegang peran dalam ketidakaturan siswa. Misalnya, siswa yang kurang tidur karena bergadang sepanjang malam dapat mengalami kesulitan berkonsentrasi di kelas dan menyerap informasi dengan baik. Ketidakmampuan tidur yang cukup juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental siswa. Selanjutnya, yang ketidakaturan dapat muncul dari kebiasaan siswa yang malas membaca atau tidak mengerjakan tugas sekolah. Ketidakpedulian terhadap pekerjaan akademis dapat menciptakan kesenjangan antara siswa yang aktif berpartisipasi dan tidak menghambat dinamika pembelajaran kelas secara keseluruhan. Siswa yang memiliki potensi rendah atau bersikap pasif juga dapat menyebabkan ketidakaturan dalam kelas. Ketidakmampuan mereka untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan berlambat progres pembelajaran secara keseluruhan. Siswa seperti ini mungkin membutuhkan dukungan tambahan untuk membangkitkan minat dan motivasi mereka terhadap pembelajaran. Sisi sosial juga dapat memainkan peran dalam ketidakaturan ini. Siswa yang memiliki rasa bermusuhan atau menentang terhadap semua peraturan dapat menciptakan lingkungan kelas yang tidak kondusif untuk pembelajaran. Perlu upaya lebih lanjut untuk memahami penyebab perilaku ini secara solusi yang sesuai. Siswa yang memiliki rasa pesimis atau putus asa terhadap semua keadaan dalam menunjukkan kurangnya keyakinan diri. Hal ini dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran dan menghambat kemampuan mereka untuk meraih potensi penuh mereka. Terakhir, siswa yang memiliki keinginan untuk menguasai segala secara sempurna juga dapat menyebabkan masalah perfeksionisme yang berlebihan dan dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat dan menyebabkan kecemasan yang ada pada gilirannya dan mempengaruhi performa akademis mereka. Secara keseluruhan, ketidakaturan dalam proses belajar mengajar dapat disebabkan oleh berbagai masalah munculnya dari perilaku siswa. Penting untuk memahami dan mengatasi akar penyebab ini, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi semua siswa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penerapan sikap disiplin di sekolah. Salah satunya ada ini nih. Ini merupakan contoh dari disiplin di sekolah, yaitu memakai dasi dan berpakaian lengkap. Mengerjakan tugas itu juga bagian dari peraturan disiplin loh. Seperti ini. Kelas atau biasa kita sebut dengan piket. Ternyata piket tersebut itu juga bagian dari disiplin loh. Seperti datang tepat waktu untuk membersihkan kelas, itu bagian juga dari kedisiplinan. Baik anak-anak, setelah kalian mendapat materi tentang kedisiplinan, untuk menambah materi atau pemahaman kalian, mari kita simak 2 video berikut ini. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga.
Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main, aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah, aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya, kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, handuknya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam burung ya anak-anak. Aduh. Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan.
ikutan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Nah, bagaimana tayangan kedua video tadi? Menarik bukan? Untuk menambah wawasan kalian tentang ilmu kedisiplinan, mari kerjakan lembar kerja yang disediakan tentang materi kedisiplinan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan semangat dan juga tersenyum. Baik anak-anak, sekian materi layanan klasikal dari kelompok kami. Terus terapkan layanan atau materi kedisiplinan di kehidupan sehari-hari kalian. Kalian anak hebat. Sampai jumpa di lain waktu.